salah satu dari tanda kiamat kubro. Salah satu dari tanda kiamat kubro setelah munculnya asap dari arah yang memenuhi arah barat dan timur, lalu kemudian turunnya Dajjal, wadabah, dan munculnya hewan besar yang tidak pernah muncul sebelumnya. Hewan besar itu dia bisa bicara, ya, mukhatabatuha annas. Jadi dabah ini hewan besar, tidak pernah tampak terlihat sebelumnya bentuknya, dan dia bisa bicara dan mampu menandai orang mukmin dan orang kafir. Dia membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tongkatnya Nabi Musa untuk menandai mereka yang mukmin, dan cincinnya Nabi Sulaiman untuk menandai mereka yang kafir. Dan ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi tanda-tanda kiamat kubra ini adalah kemunculan fenomena yang tidak pernah tampak sebelumnya, seperti asap ya, tapi dukhan yang dimaksud adalah asap yang tiba-tiba timbul dan memenuhi arah barat dan timur. Dajjal tidak pernah kita jumpai sebelumnya, begitu juga dabah. Jadi dikatakan ghairu ma'lufin, seluruh tanda-tanda kiamat kubra itu ghairu ma'lufin, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak wajar. Kemudian wa tulu'us syamsi min maghribiha, selanjutnya adalah terbitnya matahari dari ufuk barat. Dan ini juga ghairu ma'luf, artinya tidak biasa. Jadi asap itu tidak biasa, Dajjal tidak biasa, dabah juga tidak biasa. Termasuk juga tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari ufuk barat. Nah ini nggak biasa, karena biasanya matahari itu terbit dari ufuk timur setiap pagi dan terbenam di ufuk barat. Nah, kelak di hari kiamat, jadi tulu'us syams min maghribiha menandai qurbis sa'ah au khusulis sa'ah, dekatnya terjadinya kiamat atau menjadi tanda terjadinya kiamat. Qurbis sa'ah au khusulis sa'ah, dan terbitnya matahari dari ufuk barat ini sekaligus menjadi tanda ditutupnya pintu tobat. Orang mau tobat udah nggak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika matahari terbit dari ufuk barat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah itu senantiasa membuka pintu tobat di malam hari, liyatuba musi'un nahar, agar para pendosa itu bertaubat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah buka pintu tobat di siang hari, liyatuba musi'ul lail, bagi para pendosa yang melakukan dosa pada malam hari. Artinya selama 24 jam siang dan malam Allah senantiasa membuka pintu tobatnya. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai pintu taubat itu ditutup oleh Allah ketika apa? Ketika matahari sudah terbit dari ufuk barat.
Jadi dua pintu taubat tidak ditutup. Pertama, malam yughargir, selama nyawa tidak sampai di tenggorokan, tidak sakaratul maut. Yang kedua, selama matahari tidak terbit dari ufuk barat. Maka selama itu taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tulu'us syams min maghribiha, dia mengatakan beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba ketika matahari sudah terbit dari ufuk barat. Jadi di pagi hari yang biasanya terbit dari ufuk timur, ketika itu terbit dari ufuk barat. Setelah berada di tengah, ya, di waktu istiwa, matahari itu kembali ke barat, lalu kemudian muncul dari ufuk timur, dan begitu seterusnya muncul seperti biasanya dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Jadi terbitnya di ufuk barat itu hanya satu kali. Setelah itu muncul seperti biasa dari ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Dan sejak itulah Allah tidak akan menerima taubat seseorang. Walaupun manusia sudah sadar bahwa kiamat sudah terjadi, yang kafir sudah mulai beriman kepada Allah, Allah tidak akan menerima iman dan taubat seseorang ketika matahari sudah terbit dari ufuk barat. Tulu'us syamsi min maghribiha. Jadi terbitnya matahari dari ufuk barat menjadi tanda ditutupnya pintu taubat. Yang pertama, menjadi tanda ditutupnya pintu taubat, dan menjadi tanda dari terjadinya kiamat. Karena terbitnya matahari dari ufuk barat adalah min asyratis sa'ah al-kubra, termasuk daripada tanda-tanda kiamat besar atau kubra. Wa thalathatu khusufin. Jadi setiap hari matahari itu dia bersujud di bawah arasy. Setiap hari dia sujud di bawah arasy, berkata kepada Allah, ya Allah, kami matahari, kau perintahkan kami terbit dari ufuk timur apa ufuk barat, ya Allah? Allah mengatakan dari ufuk timur wahai matahari. Maka matahari terbitlah dari ufuk timur setiap hari. Dan kelak pada akhirnya ketika matahari bertanya kepada Allah, ya Allah, hari ini kami matahari, saya matahari, engkau perintahkan terbit dari ufuk barat apa ufuk timur, ya Allah? Maka ketika itu Allah mengatakan kepada matahari, wahai matahari, saat ini kau terbitlah dari ufuk barat. Maka matahari pun terbit dari ufuk barat. Ketika sampai di waktu istiwa, dia kembali ke barat dan kemudian muncul dari ufuk timur seperti biasa. Wa thalathatu khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Tes. Kipur nyaman coba. Dan 3 khusuf. Khasfun jamaknya khusuf. Khasfun itu apa? Ambles tanah. Itu khasfun, ambles tanah. Atau inqilabu zahiril ardi ila batiniha. Itu khusuf. Terbaliknya, jadi khasfun itu maknanya adalah zahab, az-zihab, atau terbenamnya tanah. Jadi kalau dikatakan gerhana matahari, artinya adalah terhilangnya cahaya matahari. Makanya kalau gerhana gelap,
Kalau gerhana matahari gelap, gerhana bulan, bulan nggak tampak. Artinya khasfun itu artinya adalah hilangnya, hilang, maknanya hilang, ambles. Kalau gerhana matahari berarti yang hilang adalah cahaya matahari. Gerhana bulan berarti hilangnya cahaya bulan. Nah ini gerhana tanah, tanahnya yang hilang karena dia berbalik, terbalik, inqilab, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas, ambles, balik dari ambles morok ke bawah, si atas ke bawah, si bawah ke atas. Itu maksudnya khusuf, hilangnya permukaan tanah, hilangnya permukaan tanah dengan cara ambles ke bawah atau berlangsung abholik dari dia. Mungkin itu pernah terjadi, tapi tidak sedahsyat kelak ketika itu menjadi tanda datangnya kiamat kubro. Tiga gempa, atau bisa dimaknai dengan gempa, ambles, intinya apa? Inqilabu zahiril ard, inqilabu au zahabuhu fil ardi, hilangnya permukaan tanah, hilangnya permukaan tanah, ambles langsung ke bawah dia, tapi langsung saya bawa balik ke atas. Jadi tiga apa? Tiga gempa, tiga khusuf. Yang pertama khasfun bil masyriq, terjadi ambles tanah, ambles neng timur, bumi bagian timur ambles. Ibi maroma membuat Roma ya tas, ya masuk ke dalam. Otak apa di Roma beri bebe, saya bebe ke atas. Itu khusuf. Kalau tsunami itu air laut naik ke darat, naik. Jadi tsunami itu air laut naik ke darat. Kalau khusuf, tanah yang bagian bawah itu ke atas, yang atas ke bawah, amblas ke bawah, abhalik dari tanah abhalik. Itu terjadi di bumi bagian timur, bil masyriq, bumi bagian timur. Terjadi gempa besar di bumi bagian timur. Lalu kemudian khasfun bil maghrib, gempa besar di bumi bagian barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gempa besar yang terjadi di tanah Arab. Arab itu meliputi Makkah, Madinah, Yamamah, Yaman. Arab, Makkah, Madinah, Yamamah, Yaman, tanah Yamamah dan Yaman. Jadi Makkah itu kelak akan terjadi gempa besar, Madinah juga, Yaman, di tanah Arab, bumi bagian barat, bumi bagian timur, lalu kemudian di tanah Arab. Allah.